Beragam potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur harusnya menjadi peluang bagi masyarakat guna menunjang perekonomian mereka. Salah satunya adalah budidaya keramba jaring apung untuk udang lobster, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menetapkan beberapa kawasan di wilayah bagian selatan sebagai pusat perikanan budidaya. Lombok Timur dengan luas wilayah 2.679,88 km persegi dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, baik darat maupun lautan. Namun sayang, sumber daya alam dimaksud belum dapat terkelola secara optimal. Padahal Lombok Timur memiliki ragam potensi, baik di bidang pariwisata, kuliner, kelautan, maupun pertanian. Di wilayah Lombok Timur bagian selatan sendiri, teluknya sudah banyak diisi oleh keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya lobster, di mana Teluk Jukung di Desa Jerowaru menjadi lokus kegiatan program pembangunan kampung perikanan budidaya laut dengan komoditas lobster. Lokasi ini ditetapkan sebagai perikanan budidaya berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2021. Perhatian yang diberikan pemerintah dalam pengembangan budidaya dimaksud juga cukup besar, di mana terdapat anggaran puluhan miliar rupiah, baik dalam bantuan KJA yang diterima langsung kelompok budidaya maupun pembangunan dermaga dan penyediaan sarpras lainnya. Ketua Serikat Nelayan Independen Lombok Timur, Hasan Gauk, yang juga melakoni kegiatan budidaya lobster, mengaku jika kegiatan budidaya di wilayah Teluk Jukung berjalan sangat baik. Bahkan potensi panen lobster bisa mencapai 50 ton per tahun. Hanya saja, masalah ketersediaan pakan masih menjadi kendala dan harus menjadi pekerjaan rumah bersama, baik itu pemerintah daerah, provinsi hingga pusat, di mana masyarakat pesisir harus dapat diberdayakan melalui penyediaan pakan untuk kebutuhan budidaya. Melihat jumlah pelaku budidaya yang ada, kebutuhan pakan di wilayah Teluk Jukung saja bisa mencapai 2 ton dalam sehari. Jika masyarakat pesisir dapat diberdayakan menjadi penyedia pakan, dinilai akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di luar pelaku budidaya. Kalau PR teman-teman pembudidaya hari ini adalah pakan, cuman itu. Jadi pemerintah atau teman-teman yang ada hari ini di bidang pemerintahan tentu mereka jauh lebih luasa untuk melakukan berbagai hal. Bagaimana ketersediaan pakan ini terjamin kepada teman-teman pembudidaya. Nah, pakan ini ketersediaannya tidak ada. Jadi ketika pakan ini tidak ada, tentu yang dipengaruhi adalah bagaimana lobster ini akan tumbuh dengan baik ketika ketersediaan pakan tidak ada begitu. Satu 12 kerubang aja kita membutuhkan 2 bak ikan yang sudah dicacah. Di samping itu, Serikat Nelayan Independen turut mengawal penjualan lobster guna memastikan pelaku budidaya tidak merugi. Hal ini penting mengingat harga lobster bisa terjual dari angka 400 hingga 500 ribu rupiah per kilogram, baik untuk lobster jenis pasir maupun mutiara. Adapun permintaan pasar biasanya untuk mutiara dengan berat 300 gram dan lobster jenis pasir dari berat 155 hingga 200 gram ke atas. Kalau permintaan pasar sebenarnya tergantung negara sebenarnya. Kalau harga lobster ini fluktuatif dia, tiap hari naik, tiap hari turun. Jadi ketika kadang-kadang kita membeli hari ini di nelayan dengan harga 500.000, tiba-tiba besok harganya turun 400.000 begitu. Penting untuk saya sampaikan hari ini ke teman-teman budidaya supaya mereka paham bahwa lingkari tanggal-tanggal besar, hari-hari besar orang China. Maka harga lobster itu di situ wajib dia naik. Indonesia dengan sumber daya alamnya yang beragam dan melimpah ruah
harusnya mampu dikelola masyarakat dalam menunjang geliat ekonomi daerah hingga nasional. Tentu hal ini juga akan berdampak pada terbukanya ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Tim Liputan Selaparang TV melaporkan.